Kerusuhan di Pohuwato, Gorontalo buntut sengketa lahan tambang emas antara warga yang mempertahankan tanah adat dan korporasi pemegang izin dari Pemda setempat. Mengapa konflik-konflik lahan seperti ini masih terus terjadi? Apakah Pemda tidak mereview secara komprehensif izin-izin tambang? Apakah pemerintah daerah gagal menjalankan fungsinya di sana? Kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Maman Abdurrahman. Pak Maman, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Ya, Pak Maman, apakah peristiwa pembakaran kantor bupati sebagai akibat ketidakpuasan warga dengan kehadiran investasi perusahaan besar untuk mengelola emas ini juga menjadi perhatian dari DPR, Pak Maman? Begini, Mas ya. Pertama, saya harus sampaikan terlebih dahulu, saya harus hati-hati menjawab ataupun merespon situasi seperti ini. Karena kita sadar sekali, kita paham sekali bahwa kita punya harapan besar sebetulnya dari optimalisasi pemanfaatan tambang-tambang, lokasi-lokasi tambang kita di seluruh Indonesia. Namun di sisi lain kita sadar bahwa ada kondisi sosial yang juga harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Makanya mohon maaf sebelumnya saya harus sampaikan terlebih dahulu, saya harus hati-hati menjawab ini. Ya. Nah, saya ingin memulai dari satu hal dulu, Mas. Praktek investasi itu dibutuhkan dalam di negara kita dalam rangka untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara dari sektor mineral dan pertambangan. Namun yang harus menjadi catatan paling utama kita adalah dalam setiap praktek investasi juga harus memperhatikan kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di daerah masing-masing. Nah, sering sekali penanganan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah masing-masing itu menjadi biang permasalahan mayoritas di beberapa daerah-daerah pertambangan. Kalau tadi pertanyaan Mas mengatakan bahwa apakah ini karena ketidaksukaan ataupun penolakan orang terhadap masyarakat terhadap praktik pertambangan, kalau melihat kondisi lahan tambang di Pohuwato kan sebetulnya inti masalahnya adalah ganti rugi lahan. Ya. Berarti sebetulnya kalau bicara ganti rugi lahan, sebetulnya pada prinsipnya masyarakat itu bisa menerima. Tetapi sering sekali rasa menerima masyarakat itu tidak diapresiasi dengan sebuah sikap yang bijak. Nah, akhirnya seringkali masalah-masalah seperti ini terjadi di daerah-daerah. Nah, poinnya begini saja, Mas, yang ingin saya sampaikan. Apalagi sekarang sudah sampai kejadian pembakaran rumah bupati, kantor bupati, lalu pembakaran gedung DPRD. Nah, ini kan akhirnya sudah semakin kemana-mana. Tentunya pihak yang melakukan tindakan anarkis, apapun alasannya di negara kita tidak bisa dibenarkan. Namun di sisi lain, saya harus sampaikan bahwa itu hanya turunan masalah. Inti masalahnya sebetulnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengencourage atau mendorong kepada semua pelaku tambang untuk bisa memperhatikan dan melakukan langkah-langkah persuasif di dalam membangun komunikasi dengan masyarakat sih sebetulnya. Itu penegasan saya, Mas. Pak Maman, tapi ini kan kemarahannya ditunjukkan dengan cara membakar kantor bupati. Apakah ini memang menunjukkan pemerintah daerah gagal sebetulnya menjalankan fungsinya? Saya belum berani masuk mengatakan gagal atau tidak gagal, berhasil atau tidak berhasil, benar atau tidak benar pemerintahan daerahnya. Karena tentunya kami dari Komisi 7, sekarang kita lagi di Bali acara dengan Kementerian SDM. Tentunya nanti minggu depan kita akan agendakan ini untuk kita di dalam RDP Komisi 7. Nah, namun satu hal saya ingin menegaskan, kita sama-sama setuju bahwa tindakan-tindakan anarkis itu tentunya tidak bisa dibenarkan, apalagi sudah sampai melakukan upaya-upaya pengerusakan dan lain sebagainya. Pada sisi itu kita sama-sama sepakat, Mas. Saya yakin di semua pihak sama ya, setuju dengan apa yang saya sampaikan. Namun tadi saya bilang, selain memang para pelaku tindakan anarkis juga dilakukan sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku, namun ada satu hal yang harus menjadi titik perhatian kita yang paling utama. Rasa keadilan itu muncul pertama kali adalah dengan cara kita bersikap, cara kita membangun komunikasi persuasif dengan masyarakat. Nggak bisa dengan cara-cara tindakan-tindakan yang tadi sepihak dan lain sebagainya. Jadi maksud saya, Mas,
eh, di permasalahan pembakaran itu sisi lain. Itu adalah sisi lain, itu adalah sebuah aksi dan reaksi. Saya setuju, silakan saja diproses dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun ada fundamental isunya yang harus kita telusuri. Kalau itu tidak diberesi, saya yakin mau sampai kapanpun peristiwa-peristiwa seperti ini akan bisa terjadi lagi ke depannya. Jadi fokus saya itu lebih kepada inti substansi masalah nanti, Mas. Ya, Pak Wawan, apakah masih bisa dilakukan pendekatan persuasif dikala kemudian warga ataupun sejumlah oknum sudah melakukan pembakaran dan perusakan seperti ini? Saya belum berani bicara terlalu jauh ya, Mas, ya, terkait detail Pohuwatu ini, karena tadi di awal saya harus bilang, saya harus hati-hati menyikapi situasi ini, kita harus hati-hati betul merespon kondisi ini. Maka dari itu, dalam forum dialog ini saya ingin mengatakan jauh lebih baik nanti kami, Komisi 7, memanggil dulu terlebih dahulu pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian SDM, Dinas SDM Provinsi Gorontalo, dan beberapa pihak-pihak terkait. Jadi saya harus sampaikan mohon maaf sebelumnya, Mas, karena saya tadi di awal sudah harus bilang, kita harus sangat hati-hati dalam merespon situasi seperti ini. Jangan sampai bahasa saya ataupun statement-statement saya malah diasumsikan ikut memperkeruh situasi di sana. Makanya lebih baik kita cooling down, kita tenangkan dulu keadaan ini sambil biarkan aparatur kepolisian menjalankan tugasnya. Namun tadi saya bilang ada satu substansi permasalahan yang harus kita dalami dulu. Apa sih penyebabnya, baru nanti kita siapkan mitigasinya, lalu kita cari langkah solusinya, action plan-nya seperti apa. Baik, Pak Maman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Maman. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.